Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Di video kali ini kita share lagi kegiatan saya malam ini di warung sembako. Seperti biasa ya, melayani pembeli sambil kita sharing-sharing lagi tentang persembakoan ya, tentang usaha sembako yang seperti saya alami, dan memang itu pengalaman saya dan mungkin sama pengalaman dengan teman-teman semuanya, ada yang juga sama merasakan hal seperti itu. Simak terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengklik video saya ini, semoga ada manfaatnya sharing saya kali ini ya. Di video kali ini saya akan share mengapa barang-barang di warung sembako kita itu habis namun uangnya tidak ada. Apa penyebabnya, apa masalahnya ya. Kita harus introspeksi diri teman-teman ya. Jangan cepat berburuk sangka, ada tuyul lah, ada yang ngambil uang lah, atau juga kena inilah kena itulah, seperti itu ya. Jangan seperti itu. Kita harus introspeksi diri, apa saja penyebabnya, dan kita tuh harus mengingat ya, apa saja yang sudah kita beli, apa saja yang sudah kita keluarkan, apa saja yang sudah kita dapatkan gitu ya. Yang pertama, mungkin saja kita tidak menyadari barang-barang yang kita jual ini barangnya itu habis terpakai sendiri, ataupun mengambil barang di warung tanpa catatan, tanpa perkiraan, tanpa batasan gitu ya. Itu juga sangat mengakibatkan mengapa barangnya habis tapi uangnya tidak ada. Begitulah ya teman-teman. Nah, itu salah satunya. Yang keduanya, mungkin kita punya banyak barang yang memang kurang laku, kurang cepat perputarannya, sehingga mengakibatkan barang tersebut rusak ataupun expired ya. Jadi kita tidak bisa jual dan mengakibatkan barang menumpuk tapi tidak bisa dapat uang ya. Jadi intinya itu barangnya itu seperti habis aja, tidak dapat diputar lagi modalnya ya, karena barang tersebut mengendap, tidak bisa dijual. Nah, itu juga bisa mengakibatkan barangnya habis, uangnya tidak ada, seperti itu ya. Nah, yang seterusnya, yang ketiga, kita banyak barang, banyak juga terjual, barang kita itu laris manis ya, tidak ada yang tersisa satupun. Berarti kita penjual yang hebat ya, bisa menghabiskan semua barang dan barang-barangnya pun tidak tersisa sama sekali, dan uangnya kemana gitu loh, tidak ada uangnya kemana. Ayo tebak-tebak si buah manggis, dipakai untuk apa uangnya ya teman-teman ya. Namanya dagang itu seperti itu, harus ada modal, harus ada untung ya teman-teman. Jadi mungkin saja kita mempunyai banyak barangnya itu laku keras, laku banget, tapi uangnya tidak ada gitu ya. Bukannya nggak dapat uang, tapi uangnya itu tidak ada, dipakainya untuk apa uang yang tersebut, seperti itu. Mungkin saja kita terlalu banyak hutang di luaran ya, seperti itu. Misalnya hutang ke sales, hutang ke pribadi, hutang ke perorangan misalnya, terlalu banyaknya pengeluaran besar yang memang bukan kebutuhan warung sembako ya teman-teman. Mungkin kita terlalu banyak pengeluaran untuk gaya hidup, untuk membeli kendaraan, untuk membeli hal-hal lain yang di luar usaha kita. Itu juga sangat mengganggu kepada perputaran modal ya, yang mengakibatkan barangnya habis, uangnya tidak ada. Memang ada sih tapi bukan di barang sembako ya, bukan di usaha kita ada uangnya, adanya itu di luaran di sana gitu ya. Jadi mungkin seperti itu yang mengakibatkan juga barangnya habis, uangnya tidak ada, karena uangnya itu dipakai untuk hal-hal yang bukan kepentingan usaha kita ya, bukan untuk ke perkembangan usaha kita ya, melainkan untuk gaya hidup dan lain-lain, seperti itu ya teman-teman. Itu yang mengakibatkan uang habis, barang tidak ada tuh, seperti itu. Ada juga hal-hal lain yang mengakibatkan barang habis, uang tidak ada, itu seperti kita menghutangkan barang-barang kita ataupun memberikan hutangan gitu ya kepada para pelanggan, seperti itu. Bukan tidak mengizinkan pelanggan berhutang, tapi ini poinnya beda lagi ya teman-teman. Biasanya kalau kita meminjamkan barang kita, menghutangkan barang kita, itu kan kita tidak tahu kapan pembeli tersebut membayar kepada kita. Nah, itulah yang mengakibatkan barang habis, uang tidak ada, seperti itu. Dan biasanya jika memberikan hutangan ke salah satu orang akan menular ke langganan-langganan lain yang mengakibatkan perputaran barang kita itu semakin tersendat di warung ya. Perputaran modal semakin tersendat karena barang yang kita jual itu habis
namun tidak ke uang habisnya ya. Jadi hanya ditulisan saja seperti itu. Ya itulah dia mengakibatkan barangnya habis tapi uang tidak ada. Karena biasanya kalau yang menghutang itu kan tidak tahu kapan bayarnya teman-teman. Meskipun sudah janji, kadang-kadang ada juga yang meleset ya, alasannya banyak ini itu gitu ya. Memang bagus sih teman-teman, menurut saya membantu orang lain itu bagus, yang mendapatkan satu kebaikan, memudahkan, meringankan beban orang lain. Namun di sisi lain kita juga harus butuh perputaran modal kita, terlebih jika modal kita itu sedikit, minim di warung kita ini ya. Jadi jangan sampai kita terjebak sendiri ya, mengakibatkan perputaran modal semakin sulit ya, dan barang kita pun habis, uangnya tidak ada, kita mau belanja, mau kulakan susah lagi ya teman-teman. Ya itulah dia teman-teman, kita harus dari awal harus tegas, harus membatasi pemberian hutangan kepada para pelanggan kita. Memang iya sih awal-awalnya baik gitu ya, dan memang iya barang-barang itu pasti bakalan dibayar, tapi nggak tahu kapan bayarnya, dan kita pun butuh segera uang itu untuk belanja lagi, untuk kulakan lagi. Beda lagi dengan yang bermodal besar, mungkin tidak seberapa memberikan hutangan 50.000 gitu ya. Kalau kita modal kecil segini tuh terasa banget ya teman-teman. Memberikan hutangan itu harus pilih-pilih juga orangnya, harus punya batasan waktu juga untuk supaya barang tersebut cepat dibayar ya. Memang di awal tuh kita paling sulit banget ya menolak orang yang berhutang, apalagi jika sudah mengemis, memelas gitu, kita nggak tega rasanya ya. Namun dibalik itu semua kita harus punya prinsip tegas dalam memberikan hutangan ya. Biasanya jika sudah memberikan kepada salah satu orang memberikan hutangan, pasti yang lain pun akan ikut-ikutan mengambil dulu deh gitu ya, memudahkan, ngambil dulu ya, ngegampangin ngambil dulu seperti itu. Tapi namanya di warung tuh pasti bakalan seperti itu ya teman-teman. Semua warung sembako tuh bakalan ngalamin seperti itu. Banyak orang yang ingin ngambil dulu gitu sebelum ada uang, mereka tuh gampang banget ngambil dulu ya, nanti tanggal segini dibayar, tanggal segini dibayar, seperti itu teman-teman. Itu udah jadi rahasia umum, dan kita yang memiliki warung sembakonya tuh harus punya ketegasan dari awal. Jika kita tidak memberikan hutangan kepada siapapun, mungkin kedepannya akan lebih disegani lagi ya, tidak memudahkan orang lain mengambil dulu barang-barang kita, karena kita udah tegas dari awal, tidak berprinsip tidak memberikan hutangan kepada siapapun ya. Jangan mencela-mencela memberikan hutangan kepada si A, si B, seterusnya kita marah-marah karena bayarnya tidak tepat waktu ataupun terlalu banyak mengambil, jadi kita pun akan merasa kesulitan sendiri teman-teman ya. Karena menurut saya menagih hutang itu paling sulit ya, paling sulit banget teman-teman. Di awal mungkin kita kesulitan juga memberikan hutangan karena takut nggak dibayar, takut kelamaan gitu ya. Ini paling sulit lagi saat kita menagihnya loh teman-teman. Kita tuh nggak enak banget ya, perasaan tuh kayak bersalah gitu menagih hutang kepada si A, kepada si B, padahal itu kan kewajiban kita mengingatkan. Apalagi jika orangnya itu sedikit agak jutek gitu ya, agak sedikit ya seperti itulah, susah diungkapkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya ciri-ciri sendiri ya, karakter-karakter seperti itu tuh yang ingin dimudahkan saat mengambil saja, saat pembayaran tuh agak ngelama-lamain gitu dan banyak alasan mengeluh ini itu, padahal kita pun sama ya, memerlukan uangnya untuk perputaran modal kita juga, untuk perkembangan usaha kita juga ya teman-teman. Nah itulah ya yang mengakibatkan barang habis uang tidak ada. Untuk selanjutnya, mengapa barang habis uang tidak ada itu karena mungkin kita terlalu tipis mengambil laba ataupun keuntungan ya dari setiap barang. Dan yang namanya barang-barang sembako itu pasti bakalan naik terus harganya ya, tidak akan pernah turun teman-teman. Jarang sekali barang-barang sembako yang bisa naik terusnya turun drastis, tidak akan seperti itu ya, jarang sekali ya teman-teman. Pasti setelah naik tuh kebanyakan naik terus sampai harganya di atas normal gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Namun ada juga beberapa barang yang memang sudah naik tuh bisa turun lagi, seperti harga telur ya, biasanya tuh sedikit ada penurunan harganya seperti itu, tapi kan butuh waktu lumayan lama untuk harganya tuh lebih turun lagi, lebih murah lagi seperti itu. Nah dari situlah juga kita harus memperhatikan ya. Biasanya mungkin di minggu ini kita dapat modal telur hanya 26.000, kita bisa jual dengan harga 27.000. Nah mungkin minggu depan karena modalnya udah naik lagi,
Bisa kita mendapatkan modal telur itu harganya 28.000, dan kita pun tidak mendapat keuntungan karena barang tersebut sudah banyak naiknya dan kita mengambil keuntungan terlalu tipis seperti itu ya teman-teman. Ataupun di barang-barang lain yang mungkin kita jarang belanja barang tersebut dan ternyata bulan depan itu sudah naik harganya, sementara kita menjual dengan harga masih sama, masih harga kemarin, dan kita tidak akan dapat keuntungan ataupun tidak dapat labanya ya. Seperti itu juga sangat menghambat sekali kepada perputaran modal, sehingga uang yang kita dapatkan itu hanya modalnya saja, bahkan modalnya pun udah lebih dari segitu ya teman-teman. Nah, itu juga sama saja dengan mengakibatkan barangnya habis, uangnya tidak ada gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman, beberapa hal penting yang mengakibatkan barang habis, uang tidak ada. Mungkin ini pengalaman saya pribadi juga teman-teman. Yang adakah yang sama seperti ini? Silahkan sharing di kolom komentar ya. Kita sama-sama berbagi pengalaman tentang usaha sembako. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.